Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu melingkupi kami senantiasa. Biarkan dari lidah bibir kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Say thank you Lord. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa.
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, terima kasih. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami naikkan bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali bisa ada dan mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi berita firman Tuhan bersama dengan jemaat yang Tuhan kasihi di GBI Rock
Malaysia. Baik, saya akan langsung kepada kepada pembahasan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk terus bertumbuh. Bukti dari kehausan dan kelaparan kami akan Engkau, bahwa kami selalu menyediakan waktu untuk kami belajar. Kami selalu menyediakan waktu untuk kami mendekat kepada Tuhan. Dan kami bersyukur sekali lagi pada malam hari ini kami beroleh kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu dan belajar dari firman-Mu. Tuhan, biarkan firman-Mu terus membentuk dan menolong hidup kami. Jadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya ingin berbagi sedikit tentang prinsip-prinsip penting dalam hidup kekristenan kita. Dan salah satunya berkaitan dengan surrendering. Ya, beberapa waktu lalu memang dalam kira-kira bulan Februari kemarin tema besar gereja kita secara internasional berbicara tentang surrendering. Nah, ada kaitan yang baik yang saya rasa penting untuk kita ketahui terkait dengan suffering dan surrender. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir dari pembahasan kita. Namun saya ingin mengawali pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan surrender. Kenapa Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita surrender, serahkan dirimu, atau penyerahan diri, atau deny yourself. Ya, denying yourself atau menyangkali diri adalah salah satu bentuk manifestasi dari kita surrender sama Tuhan, surrender kepada Tuhan. Nah, kenapa kita perlu surrender ini? Kenapa surrendering atau pesan-pesan tentang surrendering ini penting dan selalu diulang-ulang, di-repeat tiap kali dalam setiap pembahasan baik oleh penulis-penulis Alkitab maupun pengajar-pengajar yang kita kenal di gereja. Nah, yang pertama, kita harus tahu there is problem, ada permasalahan, ada problem dengan surrender ini yang menyebabkan surrender ini menjadi penting. Ada problem yang terkait dengan surrender. Nah, first problem itu apa? Kalau kita kembali pada Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima, ayat itu berkata demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan ini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ini, problem pertama yang perlu kita tahu kenapa surrender ini menjadi penting. Karena kalau kita baca di ayat ini, Kejadian pasal 3 yang secara keseluruhan berbicara tentang kejatuhan, menceritakan tentang kejatuhan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, dari Kejadian pasal 3 kita akan melihat, kita akan mengerti bahwa ada rentetan peristiwa, ada rentetan hal yang Tuhan ingin ajarkan di sana.
Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kalau kita baca dari Kejadian 3 ayat 3 sampai 5 ini, percakapan antara Hawa dan ular, di mana ular itu memutarbalikkan fakta dari pesan, perintah, larangan Tuhan. Dia sengaja ingin men-trigger atau memunculkan sebuah hasrat di dalam diri Hawa supaya Hawa menginginkan sesuatu yang salah. Apa itu? Apa yang ingin dimunculkan dari hasrat Hawa? Yang ingin dimunculkan dari hasrat Hawa di sini jelas adalah self autonomy atau keinginan untuk memerintah atas dirinya sendiri, atau keinginan untuk menjadi independen dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Keinginan yang berkata bahwa Lord Tuhan, I don't need you anymore. I can decide what I want. I can decide what is best for me. Aku bisa memutuskan apa yang aku mau, dan aku bisa memutuskan menurut kehendakku sendiri apa yang baik menurut aku. Nah, this is the first problem. Ular sengaja ingin men-trigger, memunculkan hasrat itu di dalam diri manusia. Dan pada akhirnya apa? Kalau kita baca peristiwa selanjutnya dari ayat 6, 7 dan seterusnya, akhirnya apa? Hawa terjebak. Atau bisa dikatakan manusia akhirnya terjebak. Dan sejak itu keinginan itu, self autonomy itu, keinginan untuk independen dari Tuhan, keinginan untuk mandiri dari Tuhan, keinginan untuk lepas dari otoritas Tuhan itu menguasai manusia. Nah, self autonomy ini itu ada dan muncul dalam berbagai bentuk. Contohnya misalnya di dalam Kejadian di dalam Yeremia ayat 17, pasal 17 ayat 7, Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Manifestasi dari self autonomy ini bisa dilihat di sini bahwa manusia ingin menjadi otonomi secara moral dan hikmat. Manusia ingin menjadi independen dalam konteks moral, hikmat, dan kekuatannya sendiri. Manusia ingin mengandalkan kepandaian, pengetahuannya sendiri untuk bisa independen dari Tuhan. Dengan berkata, Lord, aku sudah ngerti, aku sudah tahu, aku gak perlu Tuhan lagi. Itu self autonomy. Dan manusia deep down inside, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, yang seringkali tanpa disadari, manusia ini selalu ingin mengambil keputusannya sendiri lepas dari Tuhan. Do you know why? Tahukah Bapak Ibu kenapa? The first problem kenapa manusia itu bukan malas berdoa, tetapi tidak memiliki hasrat yang cukup tinggi untuk berdoa. Kenapa? Karena mereka sedang berkata pada dirinya sendiri, I don't need God. Why pray? Untuk apa berdoa? I don't need God. That's human behavior. Itu adalah hasrat manusia yang harus diselesaikan melalui apa? Surrender. Melalui surrender. Jadi solusi untuk otonomi moral, hikmat, dan kekuatan itu hanya surrender. Kita harus belajar, Lord, I surrender to you. I surrender to you. Ya, lalu kemudian misalnya kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ditegaskan, self autonomy dalam konteks manusia selalu ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu kemudian manifestasi yang lain, misalnya Ulangan 8 ayat 17 berkata begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku. Ini ya, Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Ayat 18 selanjutnya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bahkan manusia ingin merasa punya self autonomy, punya independensi dalam konteks apa yang dia punya, ya, dalam konteks achievement mereka, dalam konteks kekayaan khususnya secara detail disebutkan di sini. Jangan sampai engkau berkata dalam hatimu, dengan kekuatan kulah dan kemampuan kulah maka aku bisa memperoleh kekayaan ini. Ini peringatan yang tegas sebetulnya dari Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi? Manusia sering membanggakan diri. Orang Kristen di gereja beribadah tiap minggu, tetapi sering punya kesombongan, punya rasa ego, punya keinginan untuk bragging gitu ya, sombong, mempertunjukkan diri bahwa nih, lihat nih, gua bisa, aku bisa. Nih, lihat nih. That's the problem of autonomy. Itu adalah problem dari self autonomy yang harus diselesaikan melalui surrendering kepada Tuhan. So, ini adalah problem yang juga harus dihadapi oleh manusia. Salah satu problem yang harus diselesaikan melalui suffering. Melalui suffering. Karena kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya kita belajar sekarang dari bukan 2 Korintus, 1 Korintus pasal yang ke ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kita baca aja mulai dari ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan, sekali lagi 2 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 7 kita baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi perhatikan ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Ini yang Paulus pelajari, sebuah hikmat luar biasa yang Paulus pelajari melalui penderitaan, melalui suffering. Dia berkata, supaya jangan aku meninggikan diri. Dan kemudian di ayat selanjutnya dia mengajarkan sebuah prinsip yang luar biasa, prinsip yang indah seharusnya buat kita. Di dalam kelemahan kita, maka kita kuat. Ketika kita lemah, maka kita kuat. Karena apa? Ketika kita sadar kita lemah, kita tidak mampu, ya, kita menjadi lebih mudah untuk menengadah ke atas. Tuhan, aku gak mampu, please help me. Tapi justru sebaliknya, kalau kita punya self autonomy, kita sadar, kita lebih conscious dengan self autonomy kita lupa dengan Tuhan.
kita akan cenderung lupa dengan Tuhan. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan, aku gak bisa, Tuhan, I'm stuck, Lord, I don't know what to do anymore, Lord, I give up. Di saat seperti itu kita bisa berkata, I need you. Dan di saat yang sama juga kekuatan anugerah dari Tuhan dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata dengan indah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahan kita akan menerima, kita akan belajar tentang kekuatan Allah yang menaungi kita. Bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Dan itu yang akan membuat perjalanan iman kita berbeda, berubah, survive sampai garis finish kita. Ketika kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya, bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri. So, what was apa makna yang baik yang kita bisa belajar dari penderitaan? Penderitaan seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita lemah, bahwa sebenarnya kita tidak boleh memiliki self autonomy. Kebebasan kita yang sejati sesungguhnya akan kita temukan di dalam kehendak Tuhan. Karena secara logis kita diciptakan atas kehendak Tuhan. Kita ditebus juga atas kehendak Tuhan. Kita diproses, dibentuk juga atas kehendak Tuhan. Jadi kebebasan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah akan kita temukan dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan mungkin bagi kita tidak akan selalu nyaman, tidak akan selalu indah. But trust me, tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan, we will survive. Ya, selama Tuhan ada di pihak kita, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Karena apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita selalu baik, dengan intensi yang baik. Kita punya problem di dalam diri kita yang harus diselesaikan, yang kadang tidak bisa kita selesaikan sendiri, atau yang kadang kita tidak bisa melihatnya sendiri, atau yang terkadang kita lupa, ya, atau yang terkadang juga kita deny itu, kadang kita menyangkali itu. Tapi Tuhan mengerti apa yang best, apa yang terbaik, yang harus kita lakukan, yang harus kita alami, dan semua itu mendatangkan kebaikan. Sekali lagi perhatikan kalimat ini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam sebuah pergumulan, jangan takut, jangan khawatir. Karena di saat-saat seperti ini justru Bapak Ibu dan Saudara akan belajar bahwa di dalam kelemahan Bapak Ibu, kekuatan Tuhan sempurna. Tuhan Yesus memberkati, dan saya harap ini dapat memberikan bekal di sisa bulan ini, di tema yang besar, tema suffering ini, untuk Bapak Ibu ketika ada dalam proses pergumulan di depan mungkin, untuk selalu ingat ini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, amin.